Para sahabat semulanya mereka yakin bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman itu adalah mereka. Kenapa? Karena Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Bu'itsu ana wa baina yaday sa'ah kahatain." Aku ini diutus, kiamat terjadi antara aku dengan kiamat hanya kayak gini waktunya, kata Rasulullah. Beliau pun mengancungkan jari tengah dengan jari telunjuknya ke langit dan kasih jarak sedikit. Di hadis yang lain Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Manakala aku telah Allah utus bagi Nabi dan Rasul, malaikat Jibril memberi informasi kepadaku bahwa Israfil, sang peniup sangkakala kiamat, sudah memasukkan pangkal trompet ke dalam mulutnya, kedua bola matanya melirik ke bawah arasy, tiap saat menunggu aba-aba, kapankah trompet sangkakala kiamat ini ditiup." Ini menimbulkan keyakinan pada para sahabat, udah dekat banget ya. Kemudian Rasulullah juga bersabda, "Hai bangsa Arab, dengar baik-baik. Allah diberitahukan kepada saya dan telah dilihatkan dalam mimpi saya, dinding pembatas antara kalian dengan Ya'juj dan Ma'juj sudah jebol dan berlubang sebesar ini," kata Rasulullah. "Wailul lil Arab, wailul lil Arab." Berita-berita Nabi ini memantapkan keyakinan sahabat tanpa ragu bahwa yang dimaksud dengan akhir zaman oleh Rasulullah adalah mereka. Ibarat Allah. Selanjutnya, membuktikan kebenaran janji Rasulullah SAW tersebut, akhirnya para sahabat kan dapat informasi dari Rasul. La taqumus sa'ah, tidak akan terjadi kiamat sampai terlebih dahulu 10 tanda besarnya muncul. Tanda besar kiamat itu harazatun manzumatun fi silk, seperti butir-butir marjan sebanyak 10 butir. Yang satu butir marjan itu ada lubang di bawahnya tembus sampai ke atas. Setiap lubang itu bisa dimasukkan tali. Maka butiran satu dengan butiran kedua, ketiga dan seterusnya terhubung di tengah-tengahnya tali, mirip dengan tasbih. Bagian bawahnya dikasih simpul. Ayyuqta'u silk. Ketika simpul butir-butir marjan tersebut digunting, diputus, apa yang terjadi? Meluncurlah butiran yang pertama, betul? Bagaimana dengan butiran kedua? Menyusul, pakai jarak waktu lama atau langsung? Langsung. Yang ketiga, menyusul lagi lebih cepat. Pap, 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 pap. 10 tanda besar kiamat ini, kalau yang satunya sudah terjadi, yang kedua menyusul, jarak waktunya sangat dekat. Yang ketiga, keempat, kelima, dan kalian hanya diizinkan Allah menyaksikan sampai tanda besar kiamat yang ketujuh. Tanda besar kiamat yang pertama, dukhan. Bumi gelap gulita. Selama 40 hari, 40 malam orang tidak bisa melihat matahari. Ada apa? Debu yang teramat sangat tebal bersatu dengan asap yang juga sangat tebal dan panas. Selama 40 hari bumi ini gelap gulita. Setelah itu, paling lama 3 tahun kemudian, terjadilah tanda besar kiamat yang kedua. Dajjal, fitnah terbesar di alam semesta pun muncul. Lepas dan bebas dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dajjal mengelilingi seluruh dunia. 2/3 penduduk bumi sujud mengangkat Dajjal sebagai ilah yang mereka sembah. Dajjal hanya punya waktu 1 tahun, 2 bulan, 2 minggu. Terjadilah tanda besar kiamat yang ketiga. Nabi Allah dan Rasul Allah yang ke-24, yang Allah simpan dan dinaikkan ke langit dengan roh dan jasadnya, Allah turunkan kembali menjadi tanda besar kiamat yang ketiga. Dan dialah Isa alaihi salam. Isa membunuh Dajjal. Hanya Isa yang sanggup membunuh Dajjal. Kemudian, beberapa bulan kemudian menyusullah tanda besar kiamat yang keempat, yaitu hadirnya atau lepasnya bendungan raksasa sebagai penjara abadi yang dibuat oleh Zulkarnain untuk Ya'juj dan Ma'juj. Ini runtuh. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Kahfi, bagaimana Ya'juj dan Ma'juj dengan segera membungkus bumi. Kerjanya cuma membunuh dan membantai. Habis, Allah yang habiskan Ya'juj dan Ma'juj. Masuklah dunia ini kepada masa-masa aman. Sejak itu, dunia langsung dipimpin oleh khilafah Islamiyah. Dan yang menjadi pemimpin sang khalifah ketika itu adalah Imam Al-Mahdi. Di situ terjadi 3 tanda besar kiamat lagi. Matahari terbit dari sebelah barat. Kemudian yang keenam, binatang raksasa dapat berbicara dengan umat manusia dengan bahasa apapun. Binatang ini sangat ramah, keluar dan muncul dari perut bumi, menemui seluruh manusia dengan waktu yang sangat dekat dan cepat. Allah sebutkan binatang ini dalam surat An-Naml ayat 82. Ini bukan mitos, tapi Al-Quran. Allah yang menceritakan tanda besar kiamat yang keenam adalah dabbatul ardi, keluar dari dalam perut bumi. Barulah yang ketujuh. Yang ketujuh adalah angin lembut bertiup dari negeri timur, kata Rasulullah. Saat itu posisi Nabi di Madinah. Di hadis yang lain Nabi mengatakan dari Yaman. Maka timur bagi Madinah, Yaman bagi Madinah adalah timur. Dari Yaman akan berhembus angin yang lembut. Angin ini sejuk, berbau wangi kasturi. Dengan cepat angin ini membungkus bumi. Tidak ada satupun orang yang ada iman di muka bumi, melainkan angin tersebut akan sampai kepadanya.
Walau imannya hanya seujung kuku, orang ini ada di bukit, di gunung, di pulau, di mana saja, asal ada orang yang masih kenal dengan Allah, dia bisa melafazkan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala, melainkan pasti angin itu akan sampai kepadanya. Manakala angin itu menyentuh kulit, terhirup oleh orang yang ada iman, saat itu juga, di tempat itu juga, dia langsung tergeletak, meninggal dunia. Serentak satu muka bumi, orang-orang yang ada iman kepada Allah meninggal dunia. Inilah dia tanda besar kiamat yang ketujuh. Habis. Yang tersisa setelah itu siapa? Orang-orang kafir yang sama sekali tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu atau dua generasi setelah itu, kata Rasulullah, malaikat Israfil pun meniup sangkakala kiamat.